Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mara Vitalaya, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional. Baik, kita masuk ke slide pertama ya. Di sini ada pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya itu mengandung variabel atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Nah, tentunya pertidaksamaan rasional ini memiliki beberapa bentuk ya. Di sini ada 4 bentuk. Yang pertama itu ada fx per gx lebih dari 0, kemudian ada fx per gx lebih dari sama dengan 0, kemudian ada fx per gx kurang dari 0, dan ada fx per gx kurang dari sama dengan 0, di mana si fx dan gx itu merupakan fungsi. Ya, kemudian tentunya ada syaratnya untuk fx dan si gx ini, yaitu fx per gx itu harus lebih dari 0. Dan dengan si gx itu tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Atau nilai gx tidak sama dengan 0. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada contoh yang pertama. Soalnya itu adalah x dikurang 2 per 2x dikurang 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk pertidaksamaan rasional itu kita menghitung ya berapakah nilai dari pembilangnya dan berapa nilai dari si penyebutnya. Berarti di sini kita pertamanya mencari pembilang dulu. Ya, pembilangnya itu adalah x dikurang 2 sama dengan 0. Maka nilai x itu adalah 2. Karena pindah ruas ya, yang tadinya negatif menjadi positif. Kemudian si penyebutnya. Nah, ingat untuk penyebut ini dia nilainya itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, maka 2x sama dengan 6. Berarti x sama dengan 6 dibagi 2. X sama dengan 3. Udah dapet nih nilainya x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita menggambar si garis bilangannya. Nah, seperti ini. X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Ibaratnya di sini 2 dan di sini 3 ya. Berarti ada 3 daerah di sini. Ini daerah 1, ini daerah 2, dan ini adalah daerah 3. Nah, kita ingin mengetahui nih daerah mana yang bernilai positif dan daerah mana yang bernilai negatif. Dengan cara apa? Dengan cara pembuktian. Gitu. Nah, untuk pembuktian ini caranya itu dengan mensubstitusikan ya. Jadi yang lebih mudahnya itu kita mensubstitusikannya itu x sama dengan 0. Yang tentunya nanti x sama dengan 0 ini kita masukkan ke persamaan ini atau ke soal tersebut. Gitu. Sehingga menjadi x dikurang 2 per 2x dikurang 6. Maka sama dengan kita substitusikan nilai 0-nya. 0 dikurang 2 per 2 dikali 0 dikurang 6. Min 2 per 2 dikali 0, 0, 0 dikurang 6 adalah min 6. Kita lihat di sini, negatif dibagi dengan negatif, yaitu positif. Sehingga X sama dengan 0 itu daerah positif. 0 ini di mana? Berarti 0 ini tentunya sebelum 2 ini ya. Di sini kan 1 berarti di sini adalah 0. Sehingga di sini adalah daerah positif, di sini negatif, dan tentunya di sini positif. Jadi selang-seling ya, negatif, positif, dan seterusnya. Gitu. Kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, apakah harus pembuktiannya itu X sama dengan 0? Oh, enggak juga, nak. Jadi kalau misalnya kalian pengen membuktikan
setelah 3 ini kan di sini ada 4 ya, ada 4, ada 5, dan seterusnya. Kalian ingin membuktikan misalnya X sama dengan 4 ya, kita buktikan. Apakah X sama dengan 4 ini, daerah ini tuh betul positif atau tidak? Gitu. Kita masukkan ke persamaan yang tadi ya, X dikurang 2 per 2X dikurang 6. Kita substitusikan, berarti 4 dikurang 2 per 2 dikali 4 dikurang 6. Gitu ya, berarti ini 2 per 8 dikurang 6, 2. Negatif, maaf, positif dibagi positif, itu positif. Sehingga X sama dengan 4 ini, daerahnya itu daerah positif. Terbukti ya, berarti di sini positif. Gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini, di soalnya. Soalnya itu adalah kurang dari sama dengan. Ada tanda si sama dengannya ini. Kalau ada tanda sama dengannya ini, berarti nilai daripada si pembilangnya itu bulatan penuh. Pembilangnya tadi berapa? 2 kan? Berarti 2 di sini kita tandai dengan bulatan penuh. Dan untuk penyebut itu bulatannya selalu bulatan kosong. Gitu. Nah, kemudian di mana daerah arsirannya? Kita lihat lagi di soalnya. Soalnya itu menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Kalau di soal itu menggunakan tanda kurang dari sama dengan ataupun kurang dari, berarti daerahnya itu atau daerah arsirannya itu adalah daerah negatif. Begitupun kebalikannya ya, kalau misalnya dia itu lebih dari sama dengan ataupun lebih dari, berarti di daerah positif arsirannya. Berarti di sini arsirannya antara interval 2 dan si 3 ini. Sehingga bisa kita tulis di sini himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari 3. Gitu ya. Jangan lupa ini pakai tanda sama dengan karena 2 ini bulatannya penuh. Seperti itu untuk contoh yang pertama. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua berikutnya. Di sini ada soal 2X dikurang 1 per X dikurang 4 lebih dari sama dengan 1. Nah, untuk 1 ini kita harus pindah ruaskan dulu ke sebelah kiri karena di ruas sebelah kanan itu harus bernilai 0 gitu ya. Sehingga bisa kita tulis menjadi 2X dikurang 1 per X dikurang 4 dikurang 1 lebih dari sama dengan 0. Itu ya, si satunya itu pindah ruas sehingga menjadi negatif. Nah, kalau ada soal seperti ini, bentuknya pecahan biasa dan dia ada bilangan bulat, maka kita samakan penyebutnya dulu ya. Dan menyamakannya ini kita kalikan silang aja biasa, min 1 dan si X dikurang 4 ini. Kita kalikan silang. Sehingga menjadi 2X dikurang 1 dikurang 1 dikali dengan X dikurang 4. Gitu ya. Penyebutnya tetap X dikurang 4. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita hitung dulu atau kita kalikan silang dulu. 2X dikurang 1, min 1 dikali X itu adalah min X. Kemudian min 1 dikalikan dengan min 4 adalah plus 4. Penyebutnya tetap X dikurang 4. Lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti di sini 2X dikurang X itu adalah X. Min 1 ditambah 4 adalah 3. Per X dikurang 4 lebih dari sama dengan 0. Sudah dapat? Berarti kita tinggal mencari nilai daripada si pembilang dan penyebutnya sama seperti contoh sebelumnya ya. Pembilang kita tulis dulu di sini. Pembilangnya itu adalah X ditambah 3 sama dengan 0, maka X adalah min 3. Kemudian untuk penyebutnya
Penyebutnya adalah X dikurang 4. Ingat, untuk penyebut itu tidak boleh bernilai 0 ya, atau tidak sama dengan 0. Maka X sama dengan 4. Udah dapat nih X sama dengan min 3 dan X sama dengan 4. Kita tinggal menggambar aja garis bilangannya. Di sini min 3 dan 4 ya, berarti ibaratnya di sini min 3 dan di sini adalah 4. Gitu. Berarti ada 3 daerah lagi ya. Ini daerah yang pertama, ini daerah yang kedua, dan ini adalah daerah yang ketiga. Gitu. Sama seperti sebelumnya, kita mau mengetahui mana nih daerah yang negatif dan daerah yang positif. Dengan cara apa? Dengan cara kita buktikan. Gitu ya. Bisa pilih kalian mau membuktikannya dengan X sama dengan 0 atau misalnya X sama dengan 5 misalnya boleh, atau X sama dengan min 2 misalnya boleh gitu ya. Tapi yang lebih mudah itu X sama dengan 0 ya. Dan nantinya X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke persamaan ini. Gitu. Berarti X ditambah 3 per X dikurang 4. Kita substitusikan nilai 0-nya. Berarti 0 ditambah 3 per 0 dikurang 4. 3 per min 4. Positif dibagi dengan negatif, yaitu negatif. Maka X sama dengan 0 ini bernilai negatif. Ya, 0 itu di mana? 0 itu kan berarti di antara si min 3 dan 4 ini ya. Ibaratnya dia kita tulis aja dia di tengah, di sini 0. Maka di sini dia negatif. Berarti sudah tentu di sini positif dan di sini positif. Seperti itu. Kita lihat lagi ke soalnya di sini. Dia lebih dari sama dengan 1 gitu ya. Berarti kalau lebih dari sama dengan, berarti si pembilangnya itu bulatannya penuh. Pembilangnya min 3 ya, berarti di sini. Min 3-nya kita bulatkan penuh. Dan untuk penyebut jangan sampai salah, kalau penyebut itu bulatannya selalu bulatan kosong. Nah, kemudian di mana daerah arsirannya? Lihat lagi di sini, di soalnya itu kan dia soalnya lebih dari sama dengan ya. Kalau soalnya itu lebih dari sama dengan ataupun lebih dari, berarti daerah arsirannya itu adalah daerah positif. Gitu ya, berarti di 1 dan 3 ini. Seperti itu. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 3 atau X lebih dari 4. Gitu. Jangan lupa ya, si 3 ini bulatannya penuh, makanya pakai tanda sama dengan. Seperti itu anak-anak. Jadi untuk materi pertidaksamaan rasional ini saya cukupkan penjelasannya sampai di sini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi pertidaksamaan rasional. Terima kasih. Assalamualaikum.